Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fenia Prianti, saya dari kelas 3 Ilmu Komunikasi. Nah, bertepatan pada tanggal 28 Oktober sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, di sini saya ingin mewawancarai tentang Hari Sumpah Pemuda kepada teman-teman yang ada di lingkungan kampus. Yuk ikutin keseruannya bersama saya di lingkungan kampus untuk mewawancari teman-teman yang ada di sini. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama aku Lydia, dari Fakultas Hukum semester 5. Saya boleh mewawancarai nggak buat Hari Sumpah Pemuda? Ya. Hal apa? Tahu nggak sih isi dari Sumpah Pemuda itu apa? Aku tahu isi dari Sumpah Pemuda, kayak kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya. Hal apa sih yang kamu lakukan nih untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda ini? Kayak kalau yang aku lakukan itu kayak mengerjakan tugas tepat waktu, terus gak suka bolos kuliah, gak suka titip absen, terus mematuhi aturan. Ya udah. Gimana sih cara nerapin Sumpah Pemuda ini oleh pemuda zaman sekarang? Kalau itu gampang banget sih, kayak apa ya? Kayak hal-hal basic aja. Sebagai mahasiswa kita nggak boleh kayak titip absen, terus molor-molor tugas, nggak boleh bolong-bolong apa sih kehadirannya di kelas, terus patuh sama dosen dan taat aturan yang ada di lingkungan kampus. Ya. Menurut kamu nih, kalangan muda zaman sekarang itu sudah nerapin Sumpah Pemuda itu atau belum? Kayaknya sih belum banyak yang begitu nerapin Sumpah Pemuda ini. Ya, alasannya apa? Kayak masih banyak anak-anak muda yang nggak begitu aware sama masalah lingkungan, terus masih banyak yang menyepelekan kehidupan kampus, kayak menyepelekan aturan-aturannya gitu. Ya. Hilang lagi. Ya. Halo guys, perkenalkan ini temen gue, namanya siapa? Gue Zizal Madani, salah satu dari mahasiswi dari Universitas Islam Yusuf Tangerang. Gue juga jurusannya itu ada ilmu komunikasi bareng Feni. Iya. Di sini gue mau nanya-nanya nih tentang Hari Sumpah Pemuda. Nah, menurut lo nih sih, hal apa sih yang lo lakuin untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda? Kalau gue nih ya dari zaman gue SD sampai gue sekarang kuliah, nih kan karena mungkin kuliah kan COVID itu, jadi gue nggak terlalu yang signifikan banget untuk memaknai Sumpah Pemuda. Jadi gue tuh gue ceritain pas gue sekolah aja nih ya. Zaman gue sekolah itu ada sekolah gue tuh bikin event atau acara itu kayak bikin lomba gitu. Yang pertama tuh upacara pastinya dong. Ya, pasti upacara untuk memaknai Sumpah Pemuda. Terus habis upacara itu ada lomba itu kayak ada macam-macam lomba sih, tapi yang gue ingat itu ada lomba bikin puisi, terus ada lomba nyanyi, terus ada juga lomba band gitu. Iya. Sama desain poster mural kayak gitu ya? Iya, mural tuh ada, main juga buat tembok belakang kan kosong Iya. banget. Jadi kayak dari acara sekolah gue tuh ngituin buat lomba mural per kelas gitu. Tapi pas sekarang nih SMA kayaknya kurang ya? Ya kurang banget, jujur gue juga rada sedih, kayak udah sedikit-sedikit terlupakan sih ya soalnya Sumpah Pemuda ini. Mereka cuma sekedar mengucapkan lagi tanpa tahu maknanya, tanpa tahu kayak gimana apa yang kita lakuin. Ngucapin gitu. juga jarang tau. Iya, kemarin tahun ini sih gue tuh kayak jarang banget, bahkan gak ada sama sekali. Sepi banget. Palingnya tuh yang ngucapin tuh kayak dari akun-akun besar lah, kayak akun-akun Buat kampus kita. Tangerang. Nah iya yang kayak gitu-gitu yang nerapin tuh. Terus nih, gimana sih caranya biar anak muda zaman sekarang itu nerapin Sumpah Pemuda itu? Kalau dari gue sendiri sih ya, dari pemerintah atau dari instansi-instansinya kayak sekolah atau
pemerintah itu menurut gue seenggaknya tuh pemerintah tuh ada kayak yang ini loh, bukan pemerintah sih, lebih ke instansi ya, kayak sekolah itu gue harap kayak sekolah itu lebih aware lagi soal yang masalah-masalah kayak gini kan. Kalau kayak gini kan masuknya kan ke budaya sama kebangsaan kita kan ya. Jadi kalau menurut gue tuh seharusnya tuh kayak mereka tuh kayak bisa bikin acara yang gue tadi bilang tadi loh, kayak bikin poster, lomba acara, lomba puisi, ngeband, nyanyi gitu kan segala macam. Jadi kayak mereka tuh antusias gitu ngikutin Sumpah Pemuda, jadi mereka juga nggak lupa gitu loh. Jadi kayak acara tuh bisa jadi acara tahunan gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak acara besar. Kayak kalau misalnya lagi Sumpah Pemuda nih, gue harus kayak ini nih, gue ikut lomba ini nih, adanya lumayan loh, gini kan enak kan ya ngedengarnya kayak gitu kan. Terus mereka juga kayak menanti-nantikan Sumpah Pemuda dan budaya itu nggak hilang gitu dalam diri pemuda gitu banget. Tapi Sumpah Pemuda ini tuh memang ajangnya pemuda itu untuk melestarikan, melestarikan sih kayak acara mereka untuk mengapresiasikan diri mereka gitu loh, kayak mereka tuh yang didengar, mereka tuh yang iniin gitu kan. Pemuda gitu, pemuda pasti yang gue lihat itu yang banyak berbicara itu pasti daripada petinggi-petinggi kan, dari pemuda itu jarang banget. Terus nih, ada lagi pertanyaannya. Menurut lu nih ya, kalangan muda zaman sekarang itu udah nerapin atau belum? Kalau zaman sekarang sih ya jujur menurut gue mungkin gue nggak tahu ini karena COVID atau ini karena memang mereka yang udah nggak aware lagi. Tapi yang gue lihat ini sih kayak mereka tuh belum, kayak mereka sekarang menurut gue tuh kayak sekedar ya udah, oh hari ini Sumpah Pemuda ya, oh ya udah gitu aja, kayak lewat aja kayak angin lalu gitu. Jangankan buat hari Sumpah Pemuda dia aja buat ngerjain tugas itu sendiri aja kadang ngejoki itu tuh itu ngaruh banget sih. Padahal tuh dosennya kan udah mewanti-wanti tuh kayak jangan begitu, jangan begitu, tapi tetap aja sih ada yang mana aja ngejoki tuh nggak ada manfaatnya tau guys. Apalagi uang lo habis, lo nggak dapat apa-apa. Nanti kalau misalnya udah di semester atas tuh benar-benar kerasa manfaatnya. Terus kalau menurut gua, lu tau gak sih zaman sekarang nih yang berdekatan, bukan yang sekarang sih, jadi dulu juga. Sekarang kan eranya digitalisasi dan globalisasi kan. Jadi kalau banyak budaya luar tuh yang masuk ke Indo gitu kan. Jadi mereka tuh kalau ada budaya luar masuk ke Indo, mereka kayak antusias banget, kayak excited banget gitu kan, kayak ini ada ini nih, gue mau ikutan ini Tapi kalau di padahal negara mereka nggak dapat apa-apa gitu loh kan. Terus contohnya aja nih Halloween kan berdekatan banget sama Sumpah Pemuda nih. Terus lu lihat gak sih seberapa excitednya orang-orang buat itu Sumpah Pemuda, sampai beli kostum sampai muka mereka di ini gitu kan, diwarnain di apa coret-coret gitu kan, pokoknya di lukis-lukis gitu kan. Padahal lebih seraman budaya luar ya daripada budaya gitu kan. Terus jujur gue kata kayak itu deketan banget Sumpah Pemuda sama Halloween itu deketan banget, tapi si pemuda-pemuda zaman sekarang tuh condongnya ke ini banget, ke Halloween ini. Banyak banget sebenarnya, bukan Halloween aja, cuma ya mungkin yang bikin miris itu ya ini Halloween ini lo terlalu dekat sama pemuda, tapi pemuda sekarang tuh condongnya ke budaya luar gitu. Jadi kayak budaya gitu tuh kayak seolah-olah tenggelam gitu ya. Bahkan hari batik juga pemuda sekarang tuh jarang tau. Iya, hari batik juga jarang banget, kayak bisa kan di sekolah gue tuh dulu tuh pada pakai batik hari itu, tapi batik yang gue kemarin tuh udah jarang banget, kayak entah lupa, entah memang gak ada inisiatif atau gimana ya. Bahkan batik tuh bukan memperingati hari batik, tapi pakainya buat kondangan doang. Betul banget ya, kondangan kalau lagi ada acara-acara penting tuh baru mereka pakai batik. Udah ya segitu aja guys ya, makasih. Sama-sama, bye-bye. Boleh perkenalkan dulu. Oke, di sini nama saya Niga Saputra, dari semester 3 Ilmu Komunikasi. Sebelumnya mungkin banyak yang tahu kali ya, di sini peran saya mungkin di rumah, di dekat rumah gitu, kayak saya menjadi wakil ketua Karang Taruna di rumah saya gitu. Oke, sedikit perkenalan dari saya aja sih. Di sini gue mau nanya-nanya soal Sumpah Pemuda ya. Iya. Tahu nggak sih isi dari Sumpah Pemuda itu apa? Oke.
Kalau diisi dari Sumpah Pemuda itu kan kayak ibaratkan tuh zaman dulu gitu, sumpahnya para pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Isi dari Sumpah Pemuda jelas yang pertama itu ada kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu sih kalau misalnya dari isi dari Sumpah Pemuda itu. Nah ya, menurut Niki nih, hal apa sih yang dilakukan untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda? Sebetulnya kalau untuk memaknai, kita kan berperan penting nih untuk bangsa ini gitu loh. Mungkin contoh kecilnya pas kita di hari Sumpah Pemuda, kita mungkin bisa kayak memakai batik gitu kan. Itu juga salah satu contoh untuk memperingati juga gitu loh. Terus juga biasanya kan ada di sekolah-sekolah nih, biasanya ada di sekolah-sekolah kayak ngadain acara di sekolahnya gitu-gitu kan. Itu salah satu caranya untuk memaknai Sumpah Pemuda itu menurut gue pribadi gitu ya. Iya. Gitu. Nah terus ada lagi nih pertanyaannya. Menurut Niki nih, kalangan anak muda zaman sekarang itu udah memaknai Sumpah Pemudanya atau belum? Oke. Kalau untuk memaknai nerapin ya? Iya. Nerapin itu dari segi enggaknya atau iyanya? Dari segi iyanya. Kalau dari segi iyanya sih gini aja. Itu nggak apa-apa, yang lewat juga nggak apa-apa. Ya udah lanjut. Gue jadi malu nih. Mungkin kalau dari segi iyanya paling ini sih anak-anak muda zaman sekarang kan mereka tuh udah pada sadar gitu loh akan hal caranya untuk semangat dari Sumpah Pemuda itu. Paling caranya nerapinnya paling dengan cara kita untuk membranding Indonesia itu sih, kayak misalnya batik sekarang kan batik udah orang-orang luar kan udah pada suka nih yang batik, motif-motif batik gitu. Itu mungkin salah satunya cara buat membangun semangatnya itu gitu loh. Gitu sih paling kalau dari gue. Terus alasan udah menerapinnya itu apa? Kayak misal di lingkungan kampus aja gitu. Alasannya semangat kali ya. Apa? Iya. Semangat dari Sumpah Pemuda. Mungkin kalau alasannya kalau misalnya dari kampus ini sih kayak kita tunjukin hal kecilnya dulu, kayak misalnya kita semangat untuk belajar. Jangan suka tutup absen. Nah, jangan suka tutup absen kayak begitu ya. Terus ngerjain tugas dari dosen, gitulah segala macam. Itu juga menurut gua udah salah satu kita untuk nerapin itu gitu, semangat itu. Karena jujur banyak orang-orang yang masih malas-malesan gitu untuk nerapin itu semua. Jadi kan kayak anak-anak muda zaman sekarang kan biasanya anak-anak SMP tuh masih pada tawuran segala macam kan, tuh buktinya mereka tuh nggak nerapin itu, mereka tuh malah melenceng gitu. Terus juga kalau dari nerapinnya di kalangan muda itu paling dengan cara kita untuk belajar sejarah dulu, sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kan banyak ya, mulai dari kita dari dijajah sama Belanda 3,5 tahun, dijajah Belanda itu kita paling lama ya. Terus juga kita pasti akan menghargai hal itu dari semangat Sumpah Pemuda itu gitu loh. Kan itu juga dulu
Sumpah Pemuda itu kan gimana ya, dia itu kayak apa, hasil dari kongresnya zaman dulu gitu loh. Itu sih untuk cara nerapinnya pada intinya dari hal kecil dulu gitu loh, kayak misalnya kita ngerjain tugas dari dosen segala macam semuanya dikelarin gitu. Jangan suka joki tugas, karena kalau misalnya joki tugas itu yang bikin kita malas buat ngerjain tugas. Betul ya, itu salah satu rasa malas juga kali ya. Apalagi udah keseringan, jadi ada tugas dari dosen tuh bukannya dikerjain malah langsung itu minta bantuan ke joki tugas itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada tugas nih kerja kelompok, tapi itu dia nggak bisa apa-apa, nggak ngerti. Ya itu juga salah satu contoh yang jelek sih kalau menurut saya ya, untuk caranya kita untuk semangat gitu. Itu hal yang tidak boleh sih sebenarnya untuk joki tugas gitu. Jadi jangan contoh ya. Itu sih kalau dari saya. Ya udah segitu aja ya Niki ya, terima kasih. Wah, ya udah, sama-sama Feni. Saya sudah diundang nih, saya sebenarnya malu sih untuk diwawancara begini gitu loh. Ya mungkin saya juga berterima kasih untuk Feni. Apa ya? Dia mewawancarai saya itu udah sangat terima kasih banget sih. Gitu. Ya karena Niki lagi ada di kampus. Kebetulan aja nih, gitu sih. Ya. Ya. Udah. Sekian video wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi antar pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.